Halo Sobat Raftel, selamat datang kembali di Raftelpedia. Tempatnya edukasi politik dan ensiklopedia fakta-fakta menarik seputar dinamika di Indonesia. Sobat Raftel, pemilu 2029 memang masih sekitar 3 tahun lagi. Namun, tahukah kalian bahwa mesin-mesin politik sudah mulai dipanaskan sejak sekarang? Jika di pemilu 2024 kita melihat dominasi partai-partai raksasa yang sudah mapan di Senayan, konstelasi politik menuju tahun 2029 diprediksi akan jauh lebih liar dan penuh kejutan. Dinamika politik nasional saat ini mulai diramaikan oleh manuver senyap partai-partai non-parlemen yang terluka di 2024, serta kemunculan partai-partai pendatang baru yang lahir dari rahim kekecewaan dan harapan baru. Mereka tidak bisa diremehkan. Partai-partai ini bergerak di bawah radar, membangun struktur hingga ke tingkat ranting, dan siap memutarbalikan prediksi lembaga survei. Pertanyaannya, siapa saja mereka? Dan strategi mematikan apa yang sedang mereka persiapkan? Duduk yang nyaman, siapkan camilan kalian, karena hari ini Raftelpedia akan mengupas tuntas daftar 5 partai politik yang berpotensi jadi kuda hitam di pemilu dan Pilpres 2029. Di urutan pertama, kita memiliki fenomena politik yang sangat menarik, Partai Gerakan Rakyat. Partai ini bukanlah partai yang dibangun oleh oligarki bermodal besar, melainkan lahir dari gerakan akar rumput yang bertransformasi menjadi kekuatan politik formal. Awalnya, Gerakan Rakyat adalah organisasi massa yang menjadi wadah bagi para relawan dan pendukung setia Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ketika Pilpres usai, alih-alih membubarkan diri, kesadaran kolektif massa ini justru mengkristal. Puncaknya terjadi pada 18 Januari 2026 di Jakarta, di mana mereka secara resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Syahrin Hamid, seorang tokoh yang sebelumnya dikenal memiliki kedekatan dengan perjuangan politik Anies, Partai Gerakan Rakyat digadang-gadang akan menjadi kendaraan alternatif yang sangat kuat. Mengapa mereka berpotensi menjadi kuda hitam? Pertama, mereka mewarisi basis dukungan ideologis yang sangat solid dan kritis terhadap status quo pemerintahan saat ini. Kedua, struktur organisasi mereka tidak dibangun dari nol. Syahrin Hamid menegaskan bahwa Ormas Gerakan Rakyat yang sudah memiliki jaringan relawan militan di berbagai daerah tetap eksis dan beralih fungsi menjadi mesin penggerak partai. Dengan menempatkan figur sentral seperti Anies Baswedan sebagai epicentrum gagasan, PGR menargetkan ceruk suara kelompok menengah perkotaan, aktivis, dan kelompok muslim rasional yang merasa tidak terwakili oleh partai-partai di Senayan saat ini. Jika mereka berhasil lolos verifikasi KPU, Partai Gerakan Rakyat akan menjadi penantang paling serius bagi partai-partai oposisi tradisional. Siapa yang tidak kenal dengan partai berlambang bunga mawar ini? Ya, PSI. Meski gagal menembus parliamentary threshold, ambang batas parlemen, pada pemilu 2024 lalu, akan sangat naif jika kita mencoret nama PSI dari daftar kuda hitam untuk 2029. Di bawah komando Kaesang Pangarep, PSI saat ini tengah melakukan operasi senyap yang agresif. Mereka belajar dari kesalahan di masa lalu di mana partai ini sering dicap sebagai partainya anak Jakarta. Saat ini, PSI sedang melakukan penguatan struktur secara masif dan terstruktur hingga ke tingkat ranting dan daerah-daerah pelosok yang selama ini tak tersentuh oleh mereka. Kekuatan utama PSI terletak pada dua hal. Pertama, segmentasi pemilih muda. Generasi Z dan milenial akan memegang porsi pemilih terbesar di 2029, dan PSI konsisten mengusung semangat pembaruan dengan gaya komunikasi politik yang santai, nyeleneh, namun relevan dengan anak muda. Kedua, tentu saja adalah Jokowi Efek. Kita tidak bisa menutup mata bahwa PSI memiliki kedekatan simbolik dan ideologis dengan bayang-bayang politik Joko Widodo, yang pengaruh dan loyalisnya dinilai masih sangat mengakar kuat di berbagai wilayah Indonesia, bahkan setelah beliau purna tugas. Kombinasi antara kapital logistik yang mumpuni, figur kepemimpinan muda, dan branding yang konsisten, membuat PSI ibarat bom waktu yang siap meledak di bilik suara pada 2029. Sobat Raftel, beralih ke urutan ketiga, kita punya partai historis yang sedang berjuang melawan mati suri, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Pemilu 2024 adalah sejarah kelam bagi partai berlogo Kabah ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak Orde Baru,
PPP harus rela terlempar dari Senayan dan berstatus sebagai partai non-parlemen. Namun, jangan pernah meremehkan harimau yang sedang terluka. Berbeda dengan partai-partai baru yang masih harus mencari jati diri, PPP adalah partai warisan sejarah yang memiliki akar rumput tradisional Islam yang sangat loyal. Di pesantren-pesantren, di kantong-kantong suara pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Sumatera, memori kolektif tentang PPP tidak bisa dihapus begitu saja. Menuju 2029, PPP diprediksi akan menjadi kuda hitam yang melakukan comeback atau kebangkitan epik. Mengapa? Karena mereka saat ini sedang melakukan pembersihan besar-besaran di internal partai, mencoba mengembalikan hitah atau garis perjuangan mereka untuk merebut kembali hati para ulama dan santri yang sempat berpaling. Selain itu, PPP akan memanfaatkan momentum evaluasi dan dinamika aturan baru pemilu ke depan. Dengan jaringan kultural yang mengakar ratusan tahun sejak zaman pergerakan, jika elit PPP mampu menghadirkan tokoh yang bisa menjadi magnet elektoral, partai ini bisa dengan mudah melewati ambang batas parlemen dan kembali menduduki kursi-kursi strategis di Senayan. Di posisi keempat, kita punya Partai Perindo. Sejak didirikan, Perindo selalu menjadi sorotan karena dukungan mesin medianya yang luar biasa raksasa. Meski telah 2 kali mengikuti pemilu dan belum berhasil menembus Senayan, Perindo di bawah kepemimpinan dan jejaring Haritanu Sudibjo tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mengibarkan bendera putih. Pasca pemilu 2024, Perindo terus melakukan evaluasi radikal dan konsolidasi internal. Mereka menyadari bahwa branding politik melalui lagu jingle yang terngiang-ngiang di telinga masyarakat setiap hari saja tidak cukup untuk dikonversi menjadi suara di tempat pemungutan suara, TPS. Untuk tahun 2029, Perindo membidik segmen yang sangat spesifik dan konkret, pemilih nasionalis moderat dan para pelaku ekonomi kerakyatan. Kita semua tahu program andalan mereka seperti bagi-bagi gerobak dan bantuan modal untuk UMKM. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, narasi Partai Ekonomi Kerakyatan yang diusung Perindo bisa menjadi oase bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi, dengan kekuatan penetrasi televisi dan media digital yang terus mendominasi ruang publik, Perindo memiliki akses langsung ke ruang tamu masyarakat Indonesia. Jika mereka mampu merekrut caleg-caleg daerah yang kuat secara ketokohan, Perindo berpotensi besar menjadi kejutan tak terduga yang membalikan keadaan di 2029. Dan sampailah kita di posisi kelima, pendatang paling baru yang langsung mencuri perhatian di awal tahun ini, Partai Gerakan Mandiri Bangsa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Partai Gema Bangsa. Partai ini resmi dideklarasikan secara megah pada 17 Januari 2026 di Jakarta. Yang membuatnya sangat menarik adalah tokoh di balik layar partai ini. Partai Gema Bangsa dipimpin oleh Ketua Umum Ahmad Rafiq, seorang politisi kawakan yang punya rekam jejak panjang, termasuk pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Perindo. Pengalaman panjang sang komandan dalam membangun struktur kepartaian membuat PGB tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbeda dengan partai baru lainnya yang biasanya berposisi oposisi untuk menarik simpati, Partai Gema Bangsa justru mengambil langkah strategis yang sangat taktis dan pragmatis. Pada hari deklarasinya, partai ini langsung menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju di Pilpres 2029. Banyak pengamat politik menilai ini adalah langkah jenius. Dengan berlabuh sedari awal ke kubu kekuasaan, PGB tidak perlu membuang energi untuk mencari figur capres, melainkan bisa fokus 100% pada konsolidasi internal dan pengamanan basis massa secara nasional. Mereka menawarkan gagasan desentralisasi politik dan kemandirian bangsa. Dengan manuver pragmatis dan struktur yang dikelola oleh tangan-tangan berpengalaman, Partai Gema Bangsa sangat berpeluang menjadi kuda hitam terkuat yang langsung lolos Senayan di percobaan pertamanya pada pemilu 2029 mendatang. Nah, Sobat Raftel, itulah tadi daftar 5 partai politik yang berpotensi besar menjadi kuda hitam di pemilu dan Pilpres 2029 versi analisis Raftelpedia. Mulai dari yang mengandalkan ikatan relawan histori seperti Partai Gerakan Rakyat, hingga manuver mesin baru lewat Partai Gema Bangsa. Perlu diingat, politik itu sangat dinamis. Kawan hari ini bisa jadi lawan di masa depan, dan partai yang hari ini diremehkan bisa jadi pemenang esok hari. Kuncinya ada pada strategi, logistik, dan tentu saja, bagaimana cara mereka merebut hati rakyat Indonesia. Menurut kalian, dari kelima partai ini, mana yang peluang lolos ke Senayannya paling besar?
Atau mungkin, ada partai lain yang menurut kalian lebih pantas disebut sebagai kuda hitam? Coba tuliskan pendapat, analisis, atau sekadar tebakan kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi secara sehat. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video analisis politik mendalam seperti ini. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman tongkrongan kalian biar mereka juga update soal politik. Dan pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi Raftalpedia supaya tidak ketinggalan video-video edukasi menarik lainnya. Saya admin Raftalpedia pamit undur diri, tetap cerdas berpolitik, tetap kritis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.